Tiba-tiba Ji Hyuk tersadar. Ia merasa bahwa dia bukan orang yang tepat untuk Ji-won. Lalu Ji Hyuk menyuruh Ji-won untuk keluar dari rumahnya. Kemudian Ji Hyuk meninggalkan Ji-won di luar, dan ia segera menutup pintu dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, saat Ji-won berada di kantor, ia melihat-lihat ke ruangannya Ji Hyuk dan ia cemas karena Ji Hyuk tidak masuk kantor hari ini. Kemudian Ji-won bertemu sama Bu Yang. Di sana Bu Yang menceritakan tentang suaminya yang tidak bekerja, yang hanya berdiam diri di rumah seharian. Di sana Ji-won mencoba menasehati Bu Yang. Ji-won bilang bahwa orang jahat tidak akan menghargai kesabaranmu, dan ia meminta Bu Yang supaya lebih tegas. Kemudian Bu Yang memberitahu Ji-won kalau hari ini Pak Yu tidak masuk karena sakit. Saat tiba di rumah, Ji-won langsung memasakkan bubur untuk Pak Yu dan mengantarkannya ke rumahnya. Saat tiba di sana, ia melihat Ji Hyuk yang pingsan di lantai. Saat itu Ji-won mencoba membantunya, tapi Ji Hyuk tersadar kembali. Di sana, Ji Hyuk menceritakan tentang masa lalu, bahwa ia sudah mengenal Ji-won sejak lama, sejak mereka masih kuliah, dan ia juga bilang kalau ia selalu menyukai Ji-won. Nah, disitulah Ji-won sangat kaget baru mengetahui bahwa pria itu adalah Ji Hyuk. Dan Ji-won terlihat sangat bahagia, lalu mereka berpelukan. Di sisi lain, Yeon datang ke restoran Minho. Di sana, ia memberi 2 tiket supaya Minho bisa pergi menonton bersama Ji-won. Tapi di sana Minho terlihat sangat sedih karena ia ditolak cintanya sama Ji-won. Di rumahnya, Ji Hyuk, Ji-won sedang merawat Ji Hyuk yang sedang sakit, dan Ji-won sampai tertidur di sana. Keesokan paginya, saat Ji Hyuk bangun, dia sangat kaget melihat Ji-won ada di sampingnya. Ternyata semalam Ji Hyuk berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Lalu Ji Hyuk menanyakan apakah terjadi sesuatu semalam. Kemudian Ji-won pun bilang kalau semalam Ji Hyuk menyatakan perasaannya pada Ji-won. Lalu Ji-won bilang bahwa itulah alasan kenapa Ji-won hidup kembali, supaya mereka bisa bersama. Lalu Pak Yu pun langsung memeluk Ji-won. Saat di kantor, Pak Yu dan Ji-won terlihat sangat bahagia. Mereka bahkan senyum-senyum sendiri saat membalas chat masing-masing. Karena kan mereka di sini udah jadi pasangan kekasih ya. Lalu Min-won datang menemui Ji-won. Dia ingin mengajak Ji-won berbicara, tapi Ji-won menyuruhnya untuk segera bicara di situ. Karena hal itu membuat Min-won mengamuk. Di sisi lain, Sumin datang menemui calon mertuanya bersama Min-won. Di sana, Sumin dan Min-won saling berbohong di depan ibu itu. Tujuannya sih supaya mereka bisa direstui dan cepat-cepat menikah. Lalu, ibunya Min-won juga memuji Sumin yang pintar di kelas memasak itu. Setelah acara pertemuan itu, ibunya Min-won langsung pergi. Di jalan, Min-won dan Sumin menanyakan alasan mereka saling berbohong. Tapi Min-won bilang bahwa itu demi kebaikan mereka dan supaya semua berjalan lancar. Karena kesal, Min-won pun pergi meninggalkan Sumin sendiri. Di sisi lain, Ji-won dan juga Pak Yu sedang berjalan-jalan di pantai. Lalu mereka mampir ke restoran untuk makan siang bersama. Di sana Ji-won mengajarkan Ji Hyuk cara menikmati makanan itu. Kemudian mereka berjalan-jalan dan menikmati suasana matahari terbenam di pinggir pantai itu.
Keesokan harinya, saat di kantor, Pak Kim bersikap tidak menghormati Buyang. Lalu Buyang menegur Pak Kim bahwa saat ini dialah atasannya, jadi dia harus belajar menghormati atasannya. Saat pulang kerja, mereka mengadakan perayaan atas kenaikan jabatan Buyang, dan acara itu diadakan di restoran keluarganya Buyang. Saat Pak Le tiba di sana, tanpa sengaja ia melihat pria itu baru selesai kiss gitu ya. Dan ternyata pria itu adalah suaminya Buyang. Dan Buyang mempersilahkan Pak Le untuk masuk ke dalam. Di sana Yeon terlihat bertanya-tanya kenapa Pak Le bisa datang ke acara itu. Keesokan harinya, Sumin dan juga ibunya Min Hwan datang untuk melihat rumah yang bisa disewakan untuk mereka. Di sana, Min Hwan sangat kaget mendengar bahwa ibunya tidak membelinya rumah, tapi hanya menyewakan rumah sewa. Lalu, mereka pun lanjut untuk melihat-lihat gaun pernikahan. Dan di sana, semua ditentukan oleh ibu mertuanya Sumin, dan Sumin terlihat sangat cemas memikirkan hal itu. Sampai di rumah, Sumin marah-marah kepada Min Hwan karena undangan yang dibuat sama ibu mertuanya itu sangat kolot. Lalu Sumin pun mengirimkan undangan pernikahan kepada Jiwon, dan Jiwon mengirimkan undangan itu pada Ji Hyuk. Lalu undangan itu pun tersebar ke seluruh kantor. Kemudian Min Hwan sangat marah karena pihak kantor menyebarkan undangannya tanpa sepengetahuannya, karena ia berencana menyembunyikan hal tersebut. Di lift, Pak Le bertanya kepada Ji Hyuk kenapa ia ikut campur pada pernikahan Sumin dan Min Hwan, tapi Ji Hyuk bilang kalau menyangkut dengan Jiwon maka ia juga terlibat. Di sisi lain, kakeknya sedang melihat-lihat foto kemesraan Ji Hyuk dan Jiwon. Di sana, Pak Le bilang kalau Ji Hyuk terlihat hidup untuk pertama kalinya. Di rumahnya, Ji Hyuk dan Jiwon sedang menikmati masa-masa indah mereka sebagai pasangan kekasih baru. Saat pulang ke rumah, Min Hwan langsung memarahi Sumin karena menyebarkan undangan pernikahan mereka ke kantor. Di sana, Min Hwan terlihat sangat kesal karena pernikahannya tersebut, dan ia merasa sangat malu untuk ke kantor. Di sisi lain, Ji Hyuk dan juga Jiwon pergi ke makam ayahnya Jiwon, dan Jiwon memperkenalkan kekasihnya itu pada ayahnya. Keesokan harinya, saat Jiwon dan Ji Hyuk mau pergi ke acara pernikahannya Sumin, Ji Hyuk memberikan kalung yang indah untuk Jiwon. Di sisi lain, Sumin terlihat sangat sedih melihat gaun yang ia kenakan sangat jelek. Apalagi itu acara penting baginya. Tapi di sana ia mencoba menenangkan diri karena ia sudah berhasil mengalahkan Jiwon dan mendapatkan keluarga baru. Saat berfoto, ibu mertuanya malah menutupi seluruh gaunnya Sumin. Lalu tiba-tiba ibunya Sumin datang. Ya, tapi ini hanya ibu bayaran ya. Lalu Sumin menanyakan kepada wanita itu apakah ia sudah menghafal semuanya yang ia ajarkan padanya. Kemudian Jiwon dan Ji Hyuk sampai di acara pernikahannya Sumin dan Min Hwan. Min Hwan terlihat sangat kaget melihat kecantikannya Jiwon yang tak pernah ia bayangkan. Lalu Jiwon memberikan amplop pada Min Hwan. Ternyata isi amplop itu tagihan hutangnya Min Hwan, dan Min Hwan sangat kesal melihat isi amplop itu. Kemudian Jiwon masuk untuk menemui Sumin. Di sana Jiwon mengucapkan selamat kepada Sumin karena telah memungut sampahnya. Dan Sumin mengajak Jiwon untuk berfoto. Tapi Jiwon menolaknya.
Kemudian Jiwon pun langsung pergi meninggalkan Sumin, dan Sumin terlihat sangat kesal dengan ucapan Jiwon. Kemudian Sumin pun memasuki aula pernikahan, dan pernikahan mereka pun berlangsung. Kemudian Minho datang ke sana dan juga beberapa teman-teman mereka di SMA dulu. Dan ternyata teman-temannya itu membuat kekacauan di acara pernikahannya Sumin untuk membalas dendam karena Sumin sudah menipu mereka. Pokoknya acara pernikahan itu sangat kacau. Lalu Ji-hyuk dan Jiwon pun pergi dari sana. Di kantor, Pak Le tidak sengaja bertemu dengan Buyang di gudang. Di sana, Buyang terlihat sangat sedih dan memberitahukan Pak Le kalau ia terkena kanker perut. Di sisi lain, Jiwon dan Ji-hyuk sampai di rumah mereka. Tiba-tiba seorang wanita muncul di sana dan mengaku sebagai mantan tunangannya Ji-hyuk. Mendengar hal itu, Jiwon terlihat sangat kaget.